Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Katarina Sugepawesare izin untuk mempresentasikan materi hari ini terkait Consolidated Financial Statement After Acquisition. Dengan materi yang saya ambil hari ini yaitu terkait cost method on book of investor. Di sini saya langsung punya studi kasus, akan saya bacakan. Di sini dia diasumsikan bahwa perusahaan P itu dia membeli perusahaan S pada tanggal 1 Januari 2020 itu seharga $165 dengan nilai buku asetnya itu sebesar $190. Di sini perusahaan P itu langsung membuat jurnalnya, yaitu investment in S company pada cash sebesar $165.000 dari harga belinya tadi. Lalu untuk selisih, selanjutnya itu adalah untuk selisih nih dari harga pembelian dan juga nilai yang tersirat. Kayak kita tahu tadi, P company itu kan membeli 80% saham sebesar $165 kan. Jadi di sini itu untuk saham biasanya di sini bisa dilihat di total value-nya itu sebesar 100.000 dan juga modal yang disetorkan itu sebesar 50. Dan juga untuk laba yang ditahan itu sebesar 40. Dari mana ini 40-nya? 40 itu didapat dari P company, bagian dari P company sebesar $32.000. Lalu ditambahkan dengan laba yang ditahan sebesar $8. Selanjutnya itu adalah non-controlling interest. Kan tadi untuk beli S company itu kan P company mengeluarkan 80% sahamnya kan, membeli 80% sahamnya, tapi masih tersisa 20% sahamnya. Nah, jadi 20% saham yang tidak dimiliki P company itu dikalikan dengan si harga belinya sebesar $165. Lalu dibagikan dengan 80% dari si pembelian saham P company terhadap S company. Dengan totalan itu sebesar $41.250. Selanjutnya itu adalah selisih nih antara nilai tersirat dan juga book value-nya. Di sini untuk melihat apakah akan ada goodwill nantinya. Jadi tadi kan bagian dari CP company itu kan sebesar $165.000 itu harga belinya, lalu dikurangkan dengan nilai buku ekuitasnya di mana itu sebesar $152.000. Di sini bisa dilihat ya total book value-nya $152.000. Jadi nanti akan mendapatkan difference between-nya itu sebesar $13.000 selisihnya gitu. Lalu di sini juga untuk bagian non-controlling interest-nya tadi kan udah dapat tuh 41.250 dengan nilai buku si P-nya itu sebesar $38.000. Nanti dengan selisihnya itu yaitu 3.250. Jadi dengan totalan keseluruhan untuk P company dengan tambahan untuk non-controlling interest-nya itu adalah sebesar 206.250 untuk harga pembelian, dan juga untuk book value ekuitasnya itu sebesar 190 dan selisihnya itu sebesar 16.250. Nah, di sini itu adalah difference between-nya, selisihnya untuk jurnal. Tadi kan udah dijelasin kan terkait selisih antara nilai yang tersirat dan juga book value-nya. Jadi di sini ada jurnal entry-nya yaitu di tanggal 6 Juni tahun 2020 itu adalah untuk investasi itu adalah dividen yang dideklarasikan atau dividen declared itu terhadap kas sebesar 10.000.
Lalu di sini itu kan kenapa 10.000? Karena itu dari soalnya ya, teman-teman. Selanjutnya itu yang kedua itu adalah cash pada dividen income. Itu 80% tadi, 80% saham yang dibeli P terhadap S lalu dikalikan dengan $10.000. Itu $10.000 itu dari nilai dividen yang didapat. Nanti mendapatkan 8 $8. Nah, selanjutnya itu adalah jurnal entry-nya untuk pembuatan work paper dari cost metodenya. Di sini untuk jurnalnya itu adalah common stock, common stock, OCC, lalu retained earnings, different between implied and book value pada investment as company dan non-controlling interest in equity. Di mana di sini itu sudah terlihat sebesar common stock-nya itu sebesar 100.000, lalu untuk OCC-nya sebesar 50, lalu untuk retained earnings-nya itu sebesar 40 dan different between-nya itu sebesar 16.250 dari selisih untuk pay company share sama non-controlling share interest-nya. Selanjutnya itu untuk investment as company-nya tadi kan dia beli sebesar 165.000. Dan juga untuk non-controlling interest-nya itu sebesar 41.250. Yang tadi sudah dijelaskan itu dari mananya. Lalu yang kedua itu adalah goodwill, di mana itu sebesar 16.250. Itu dari totalan different between-nya. Selanjutnya itu yang ketiga itu adalah tadi kan sempat ada juga kan dia dapat dividen. Jadi di sini untuk jurnalnya itu adalah dividend income pada dividen delegate dari si S company-nya punya. Itu sebesar $8. Nah, yang terakhir itu kan udah dilihat kan terkait consolidated statement work paper cost method. Tadi setelah bikin jurnal, kita langsung masukin aja ke consolidated statement work paper dari si cost metodenya. Dimulai dari tadi kan ada untuk kita masukin untuk yang return earnings-nya, terus net income-nya, terus dividennya. Tadi kan kita juga dapat dividen, jangan lupa untuk dimasukin ke sini. Lalu not controlling interest-nya juga tadi. Lalu common stock-nya tadi juga kita masukin untuk P company sama S company, OCC-nya untuk P company dan S company, lalu retained earnings-nya juga untuk dimasukin juga. Lalu yang terakhir itu non-controlling interest-nya juga jangan lupa dimasukin. Sekian presentasi saya terkait materi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.